Ya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK akan mengumumkan hasil audit investigasi secara transparan terkait kasus dugaan gratifikasi proses penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia. Tidak hanya berdampak pada pemecatan 5 karyawan BEI, temuan kasus ini menjadi bukti harus ada perbaikan dalam proses penawaran saham perdana di BEI. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Mahendra Siregar, memperingatkan tidak boleh ada pihak yang dilindungi jika terbukti terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi proses penawaran saham perdana atau IPO Bursa Efek Indonesia. Mahendra Siregar memimpin penyelidikan di internal OJK untuk mengetahui apakah ada staf OJK yang terlibat dalam kasus tersebut. Kami tidak ada pengecualian dan tidak boleh ada yang dilindungi jika bukan hanya yang 5 ini saja, tapi sekiranya ada pihak-pihak lain ya, staf maupun pejabat di bursa yang kemudian terlibat dalam kasus ini ya. Jadi itu hal yang kami sampaikan terkait pendalaman dan pemeriksaan lebih lanjut. Modus kejahatan kerah putih di industri keuangan terbesar di Asia Tenggara ini berawal dari 5 karyawan divisi penilaian BEI diminta uang hingga miliaran rupiah kepada setiap calon emiten yang ingin sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Pelaku lalu membentuk perusahaan jasa penasihat untuk meloloskan para calon emiten. Praktik ini diketahui telah berjalan beberapa tahun terakhir. Alhasil, ada sejumlah emiten yang dipaksakan masuk ke dalam BEI hasil kong kali kong dengan para oknum ini. Anehnya, kasus ini belum juga terungkap tuntas. Pasca terungkapnya kasus dugaan gratifikasi proses penawaran saham perdana atau IPO, 5 karyawan BEI dipecat. Benarkah Bursa Efek Indonesia atau BEI kecolongan? Enggak ada kecolongan. Dan gratifikasinya itu Pak emitennya, itu supervisinya seperti apa? Enggak. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk proses IPO-nya sendiri tidak ada masalah. Tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Pak, tadi belum dijawab, Pak. Yang salah adalah karyawan bursa menerima gratifikasi atau menerima imbalan. Ini bisa menjadi kasus pelanggaran terbesar yang pernah ada di sejarah industri keuangan Indonesia. Kasus ini harus diungkap tuntas hingga ke akarnya. Dari Jakarta, Raharjo Padmo Ainus melaporkan.